HP baru woi, dari Itel CT200. Ungu banget ya. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini kita unboxing HP yang boxnya gede banget. Nih, Itel CT200. Nih, yang limited edition box set dari Itel ya, CT200 Vibe Purple. Ini lucu sih. Premium unibody. Terus Pro Duo Video. Apalagi ya? Kita lihat aja langsung ya dalamnya apa aja. Ini kalau misalkan beli, ini limited edition ya. Untuk yang box kayak gini. Yang biasanya bakalan lo beli, yang ada itu biasanya yang biasa kayak gini nih. Itel CT200-nya. Yang box yang standarnya kayak gini. Dan kalau di boxnya ini, kita lihat aja ya. Apa aja di sini. CT200 NFC. Dia tuh menjagokan fitur NFC-nya ya. What is your color? Vibe Purple. Di sini saat ungukan CT. Jadi Itel CT itu tadinya emang nggak ada warna ungu ya, warna hitam sama warna apa gitu, gue lupa. Nah ini di sini kita dapat stiker-stiker nih ya, digulung-gulung gini jadi rusak stikernya. Terus di sini ada kayaknya ini nih, kaos. Kita lihat ya. Oh iya, kita dapat kaos warna ungu. Ukurannya apa nih? Medium. Wih, mantap. Depannya polos gini ya, cuma ada CT200 sama Itel. Sementara di belakangnya CT200 Vibe Purple. Lucu sih. Kalau gue yang pakai kaos ungu gini lucu gak sih? Oke, sekarang kita ke box HP-nya ya. Ini kita singkirin dulu. Waktu kemarin Itel CT100 itu menurut gue worth it, recommended banget. Bener-bener HP di bawah 1,5 juta yang paling recommended dibeli. Nah, kalau untuk Itel CT200 ini kayak gimana? Kita lihat ya. Dia ukuran bodinya 7,45 unibody metallic deco. Wow, kita lihat ya nanti ya. Dia udah military standard 810H, jadi tahan benturan sama kondisi ekstrim ya. Udah IP65, jadi tahan cipratan air, tahan hujan, dan udah 4 tahun fluency. Jadi katanya tuh 4 tahun nggak bakalan lagging, dan udah 4,5G untuk internetnya. Di sisi sini kita bisa lihat ya spesifikasi unggulan lainnya. Layarnya 6,78 inch, udah 120 Hz punch hole, mantap. Terus kameranya 50 megapiksel dan baterainya 5200 mAh dengan ngecasnya 18 watt. Ada Intel AI juga dan Ultralink Free Call. Chipsetnya dia pakai Unisoc T7250. Ini chipset yang lumayan kencang ya untuk harga segini. Kita buka aja ya isinya apa aja di dalam boxnya ini. Yang gue punya ini masih varian ini ya, global, varian bukan yang lokalnya punya. Tapi nanti kalau misalnya lo beli ya bakalan yang mirip-mirip kayak gini dapatnya bentuknya. Mega memory with extended RAM tuh. Di dalamnya kita dapat HP-nya. Ini lucu sih kalau ngeliat desainnya ya. Tapi kita singkirin dulu, kita bahas nanti. Kita lihat dulu isinya apa aja. Kita dapat casing nih, harga murah ceria tapi masih dikasih casing tuh. Dapat casing cuy. Dan ini casingnya dia ada ininya ya, ada MagSafe-nya ya. Jadi bisa nempel-nempel gitu. Terus ada license by Qualcomm, terus ada buku panduan kartu garasi juga kalau misalkan nanti lo beli. Di sini gue nggak ada. Kita dapat charger ya. Tuh, ada chargernya. Ada chargernya, ada chargernya 18 watt tapi. Dan kita dapat kabel charger panjang standar USB-A to USB-C. Terus di sini ada SIM card ejector nih. SIM card ejectornya bentuknya kotak gitu. Gue kasih lihat bentar. Tuh, SIM card ejectornya bentuknya kayak gini. Harga hemat tapi isinya komplit. Dapat charger dan juga dapat casing. Mika sih sayangnya casingnya, bukan soft case gitu. Oke, sekarang kita lihat HP-nya nih. Masih diplastikin ya. Kita selorotin. Selorot. Wih, desainnya kece. Ini yang tadi katanya unibody metal sebelah mananya ya? Ini polikarbonat. Ini polikarbonat. Nih kita kletek dulu. Ini HP cakep nih. Kita kletek dulu ya biar kelihatan cakepnya. Beh, mantap. Itel CT200 ini bodinya seakan-akan dari bahan kaca gitu, tapi ini polikarbonat. Wah gila nih, cakep banget nih. Metallic deco, bener-bener berasa kayak dari bahan metal. Padahal ini polikarbonat tapi dilapisin deco metalik gitu. Mewah banget untuk HP kelas harga 1,5 jutaan ya kalau ngerujuk harga dari Itel CT100 ya. Ini harusnya 1,5 jutaan. Dan ini front bodinya bener-bener berasa kokoh ya, berasa solid. Ih, cakep ini. Desainnya juga simple minimalis ya. Bagian kameranya seakan-akan dual kamera. Terus ini gue nggak tahu nih apa. Sensor apa ya? Mungkin infrared atau nggak tahu deh. Atau cuman hiasan aja. Nah, kalau lihat sisi kiri ada slot kartu ya. Kita lihat slot kartunya kayak gimana.
Kalau itel City Series mah selalu biasanya multi slot ya, triple slot gitu. Kita lihat. Tuh, masih triple slot, jadi lo bisa tambahin micro SD kalau misalkan storage-nya kepenuhan. Di sisi bawah sini masih dikasih port audio ya, mantep banget. Dan di sisi sini ada tombol power dan tombol volume, di mana tombol powernya jadi satu sama sensor dik jari. Di sisi atas polos. Pertanyaannya adalah ini dual speaker atau enggak? Nanti kita cek. Dan kalau HP ini dipasangin casingnya kayak gimana? Ya ini casingnya Mika ya, jadinya jangan dilepas pasang karena gampang patah. Tuh. Kayak gini nih, kalau udah dipasangin casing. Tetap kelihatan keren, tetap kelihatan cakep. Mantap sih. Cakep. Dan kayak gini tampak depannya dari itel City 200. Tuh, bezel layarnya kiri kanan atas ya udah lumayan ramping ya. Kalau sisi bawahnya masih cukup tebal. Tuh, sesuai harga lah. Kelas harga segini. Dan ini layarnya udah layar 120 Hz katanya. Kita lihat ya, masuk menu setting. Di sini kita perhatiin dia about phone-nya di My Phone ya. Storage-nya 128 GB, CPU-nya tuh Unisoc T7250. RAM-nya dia 4 GB plus. Kalau kita lihat virtual RAM-nya dia tuh up to 8 GB virtual RAM-nya. Tapi ini yang di setting secara default dia 4 GB. Nah, kalau kita lihat lagi baterainya 5200 mAh, kamera depan 8 megapiksel. Android versinya Android 15 dan jangan ditanya dapat software update untuk Android versinya apa enggak. Kayaknya sih nggak dapat. Tapi kalau untuk security patch dia masih dapat. Ya walaupun belum ada informasi resmi ya bakalan dapat Android update atau enggak, mendingan nggak usah diharapin. Tapi kalau security patch pasti dapat, walaupun nggak tahu juga berapa tahun dapat security patch-nya. Dan kita coba lihat ya di display and brightness, di sini kita bisa lihat screen refresh rate-nya. Ada auto switch standar dan high up to 120. Misalnya kita up to 120, kita lihat up refresh rate-nya semua aplikasi atau enggak gitu ya. Kita coba cek di sini. Misalnya game. Udah install game deh kalau nggak salah deh. Nih, tuh dia bisa sampai 120 ya untuk refresh rate layarnya. Mantap. Jadi dia nggak gimmick ya untuk refresh rate layarnya. Nah, terus kita lihat ya untuk sensor-sensor dia kayak gimana. Pertama dia tuh katanya punya sensor NFC. Kita lihat ya NFC-nya kayak gimana, bisa baca saldo money doang atau enggak. Wow, menarik banget nih. HP harga 1 jutaan ya. Sensor NFC-nya udah bisa buat akses card. Jadi NFC-nya udah multifungsi. Udah kayak HP mahal. Ini mantap banget NFC-nya. Terus kalau buat performa ya, pakai Unisoc T7250. Kalau buat skor Antutunya segini nih. Gue pengen kasih lihat. Tuh, 368 ribuan, hampir 400 ribu. Untuk skor kayak gini, ini buat main game casual nih udah enak banget. Tapi di video ini gue nggak akan kasih lihat pengalaman main gamenya kayak gimana. Karena kalau buat ngalamin main game itu, lo mesti sejam 2 jam buat main gamenya. Ukur suhunya, baterainya berkurang berapa, enak apa enggak. Jadi di sini gue bakalan kasih lihat cuman settingan grafisnya aja ya. Dia mampunya sampai mana. Kita cek ya buat game Mobile Legends kayak gimana. Game sejuta umat nih di Indonesia. Menu setting tuh dia udah bisa sampai ultra ya untuk map quality-nya, dan refresh rate-nya dia sampai di high aja. Ini berapa FPS ya kalau dipakai buat main, nanti kita bahas di video reviewnya. Sekarang kita cobain buat kameranya ya, yang 50 megapiksel. Ini HP kelas harga sejuta lebih dikit, 50 megapikselnya kayak apa? Penasaran gue. Oke, kita masuk ke menu kameranya ya. Di sini ada mode video, rekaman videonya dia bisa sampai 2K, mantap banget ya. Kamera belakang sampai 2K dan kamera depannya kita lihat dia bisa 2K juga. Cakep. Nah, terus untuk fotonya kita cobain buat foto kamera utamanya dulu. 50 megapiksel katanya. Untuk shutter speed-nya lumayan cepat dan ini hasilnya bisa lo lihat ya di layar kayak gimana. Nih, sekali lagi. Oke, kita coba lagi fotonya ini. Fokusnya juga cepat ya. Sekarang kita cobain buat kamera depannya. Kamera depannya ini 8. Kamera depannya tadi berapa megapiksel ya? 8 atau 5 ya? Kita lihat ya hasilnya. Kayak gitu. Sekarang cobain mode portrait-nya. Kayak gitu tuh. Gimana menurut lo hasil foto-fotonya tadi? Udah lumayan oke ya, tapi nanti kita bahas di video reviewnya seberapa bagus sebenarnya kameranya kalau buat foto malam dan lain sebagainya. Sekarang gue pengen kasih lihat ada kekurangannya satu nih yang gue temuin langsung pada saat hands-on ya. Dia tuh nggak punya sensor cahaya, jadinya untuk kecerahan layar otomatis nggak bisa. Jadi lo kalau misalkan buat layarnya pengen terang, ya lo mesti manual gitu ya. Tapi dia punya sensor gyroscope,
Ya walaupun giroskopnya di sini masih virtual ya, tapi yang penting ada. Dia punya magnet sensor juga, jadinya HP ini udah bisa fitur kompas. Kalau GPS-nya akurat atau enggak, gue belum coba. Nanti gue bahas di video reviewnya. Menurut lo, menarik kan nih? itel CT200. Jangan lupa komentarnya, dan gue pamit sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Lucu banget. Unyu. itel CT200. Harganya berapa ya?